awal cerita kita agak ragu oleh kita itu ya. Ketika tahun 1986 saya menulis skripsi yang waktu itu juga judulnya agak lengkap. Waktu itu sistem pemasaran fakultas ekonomi Indonesia, itu skripsi saya yang pertama. Oke, kita lanjut. Saya ulangi bahwa pemerintah, pejabat negara hari-hari ini menjadi bulan-bulanan kepada rakyat. Karena pemerintah tidak mampu memposisikan diri sebaik-baiknya di hati rakyatnya. Nggak mampu. Nah, nggak perlu kita hadirkan IKN kalau rakyat nggak butuh. Nggak perlu kita hadirkan undang-undang ombudsman kalau rakyat nggak butuh. Jadi agar rakyat menerima dengan baik, telusuri dulu isi hati rakyat. Apakah rakyat membutuhkan nggak sekarang ini? Kalau yang berbeda, kalau nggak ya kita cari yang paling mendesak yang diperlukan dan diinginkan oleh masyarakat kita. Ini mungkin asal muasal dulu. Produsen media sosial, produsen, jadi dia penghasil kebijakan, penghasil keputusan. Jadi setiap kebijakan mesti harus berbasis isi hati rakyat. Marketing itu yang mendayakan. Jangan buat sesuatu, jangan jual sesuatu yang rakyat belum pertunjukkan. Jangan jual sesuatu yang konsumen nggak perlu, nggak lah itu barang. Jadi yang mana yang mana yang dibutuhkan. Untuk tahu yang dibutuhkan, pahami isi hati rakyat, isi hati konsumen. Makanya kenapa yang dicintai bukan hanya dihormati. Apa yang membuat rakyat mencintai negaranya? Apakah karena fasilitasnya, ataukah karena kecepatan layanannya? Mungkin, tapi lebih dari itu, rakyat mencintai negara ketika mereka merasa didengar, dihormati, dan dianggap berarti. Pemerintah sering mengejar angka, indeks kepuasan, grafik kinerja, capai anggaran, tapi melupakan sesuatu yang tak bisa dihitung, getaran rasa rakyat ketika berhadapan dengan wajah negara. Apakah mereka merasa disambut, ataukah merasa diintimidasi? Apakah mereka merasa dibantu, ataukah justru merasa diadili? Di titik itu, keberhasilan negara tak lagi soal hukum, melainkan soal pesan yang tertinggal dalam hati warganya. Manajemen pemasaran pemerintahan mengajak kita menempuh jalan yang baru, bukan jalan pencitraan, tapi jalan pemaknaan. Bahwa kebijakan yang kuat harus punya narasi yang menyentuh, bahwa ASN yang cerdas harus juga komunikatif dan empati, dan bahwa negara yang benar, bahwa negara yang besar adalah negara yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus mendengarkan. Rakyat bisa melupakan angka, tapi mereka tidak akan melupakan cara negara memperlakukan mereka. Kita tidak sedang membangun sistem yang hanya ingin dihormati. Kita sedang menata ulang birokrasi agar ia layak dicintai. Dicintai bukan karena kuasanya, tapi karena manusia yang ada di dalamnya, yang tahu bahwa menjadi bagian dari negara adalah menjadi pelayan yang berjiwa rakyat. Naskah ini bukan tuntunan, melainkan undangan untuk merenung ulang apa arti hadirnya negara dalam kehidupan warga, dan bagaimana pemerintah dapat menyampaikan niat baiknya tanpa kehilangan rasa. Jika kita ingin birokrasi yang lebih manusiawi, maka kita harus mulai dari hal yang paling sederhana, tapi paling penting, belajar kembali cara berbicara dengan rasa, dengan empati, dengan keinginan sungguh-sungguh untuk dimengerti, bukan hanya didengar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama paparan dari tenaga peduli, kemudian
sederhana.